Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmuladi Fatman dengan NIM terakhir 27, kelas eksekutif 1 Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik semester 4 oleh dosen pengampu Ibu Irmawati SAK MSI. Pembahasan pertama, pengantar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat diberi definisi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan berdasarkan anggaran yang sudah ada. Pengguna informasi akuntansi mengutip modul pembelajaran dalam repositori.binus.ac.id berikut adalah yang termasuk pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal, ada manajemen atas, manajer divisi, staf akuntansi, karyawan. Kedua, pihak eksternal, ada investor atau pemegang saham, kreditor, supplier, pemerintah. Pembahasan kedua, organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik memiliki domain yang cukup luas dan berbagai macam bentuk, seperti entitas pemerintahan, yayasan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, lembaga kesehatan dan pendidikan, dan bentuk organisasi lainnya yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Berbagai macam bentuk organisasi sektor publik tersebut, selain entitas pemerintahan, dapat dikuasai oleh pemerintah maupun non-pemerintah atau masyarakat. Entitas dalam akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kedua entitas tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pembahasan ketiga, anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program dan aktivitas dalam satuan moneter. Dengan kata lain, tujuan organisasi dan anggarannya akan menjadi panduan dalam segala kegiatan yang akan dilakukan. Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Pembahasan keempat, negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka.
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembahasan kelima, teori konsep penganggaran sektor publik. Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo 2009 mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Pembahasan ke-6, sejarah dan perkembangan penganggaran di pemerintah Indonesia. Penganggaran di era prareformasi. Pengelolaan keuangan daerah pada masa prareformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia atau Indies Compatibility Ware atau ICW menurut Ritonga 2010. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Penganggaran di era pasca reformasi periode 99 sampai 2004. Pada periode ini merupakan masa reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Gerakan reformasi ini tidak hanya sekedar menghasilkan pergantian kekuasaan, melainkan juga diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Penganggaran di era pasca reformasi lanjutan periode 2004 sampai sekarang. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah dengan diterbitkannya 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.